Baik Mas, perkenalkan nama saya Dava dengan 3 digit NPWP terakhir 207. Di sini saya akan menemukan tentang revisi praktikum kedua sistem basis data pada tanggal 11 November kemarin. Yang saya demokan kali ini adalah revisi praktikumnya karena waktu praktikum itu saya masih berada pada nomor 4 dan itu pun belum selesai. Saya masih menyelesaikan sampai nomor 3 dan nomor 4 saya masih mengerjakan dan waktunya sudah habis terlebih dahulu. Jadi yang saya demokan waktu kali ini adalah revisinya saja. Dimana revisinya saya lebih banyak sudah mengerjakan semuanya. Sebelumnya saya ingin mau laporan karena waktu pengerjaan revisi itu kan deadline-nya sampai malam setelah revisi itu. Waktu itu saya sudah mengerjakan revisinya, sudah sampai selesai dan waktu itu waktunya juga sudah hampir tengah malam dan karena sudah hampir tengah malam sepertinya saya rada mengantuk waktu mengumpulkannya itu, jadi saya kurang fokus untuk membuka link pengumpulan revisi itu, jadi saya salah membuka link, ya saya membukanya malah link pengumpulan praktikum yang pada sore hari itu. Saya bukannya membuka link revisinya tapi saya membuka link pengumpulan praktikumnya, jadi waktu itu saya terkirimnya di link pengumpulan praktikum. Di sini ada formulir pengumpulannya, di sini ada salinannya. Waktu praktikum itu kan ada opsi salinan, saya sempat mengirim salinan juga. Sini kan waktu 11 pada waktu setengah 3 ini pengumpulan praktikumnya, dimana saya masih progresnya sampai nomor 4 saja belum selesai. Tapi di sini saya ada mengumpulkan lagi ini waktu karena sudah malam saya mengantuk, saya salah mengirim di link yang salah sepertinya. Mengumpulkannya ternyata saya di pengumpulan praktikum ini, link pengumpulan praktikum bukan di link pengumpulan revisi. Di sini tapi saya sudah mengirimkannya. Mungkin karena saya terlalu mengantuk sudah kecapean mengerjakannya sampai tengah malam. Jadi saya rada-rada tidak fokus untuk membuka linknya. Jadi saya salah mengirimkannya di pengumpulan praktikum ini, Mas. Tapi besoknya waktu sadar saya langsung mengumpulkan di link revisinya, Mas. Tapi tidak tahu apakah terkirim atau tidak. Tapi di sini saya ada salinan buat bukti kalau saya sudah mengirim sebelum tenggatnya waktu itu, Mas. Hanya salah link saja, Mas, karena keteledoran saya karena sudah mungkin mengantuk waktu itu. Mohon maaf, Mas. Sekarang saya mulai saja untuk demo revisi praktikum saya. Sini saya mulai dari soal nomor 1 di soal praktikumnya. Nomor 1 ini hanya membuat SQL untuk PDM yang sudah dikasih dari soal ini, dari 7 tabel yang berbeda di PDM ini, disuruh buat SQL sintaks untuk membuat tabel sistem basis data ini di codingannya. Dengan catatan di sini ada nilai default buat beberapa atributnya, yaitu TS waktu masuk dan TS waktu kirimat, ada constraint nilai defaultnya. Di sini atributnya di ticket service. SQL-nya hanya seperti biasa, create table saja, karena ini untuk membuat basis data biasa saja dengan 7 tabel berbeda. Di sini ada create table 7 tabel berbeda untuk masing-masing tabel yang ada di PDM itu dengan atribut yang sudah sesuai yang sama dengan yang ada di soal ini. Dengan catatannya di sini TS waktu masuk dan keluarnya menggunakan default current time step. Lalu untuk di bawahnya setelah create table itu saya menambahkan alter table di sini untuk menambahkan foreign key-nya di masing-masing table yang membutuhkan foreign key, karena ada beberapa table di sini yang membutuhkan beberapa foreign key. Ada di mobil, sini dan tiket service. Di situ ada foreign key-nya, makanya sini saya tambahkan foreign key menggunakan alter table. Hasilnya menjadi seperti ini saya mengerjakan di Xampp. Lanjut ke nomor 2, ini mirip dengan nomor 1. Di sini hanya menambahkan tabel baru, yaitu tabel supplier dengan atribut seperti ini. Lalu ada note di sini yang menunjukkan relasinya supplier terhadap suku cadang. Ada setiap supplier dapat menyuplai banyak jenis suku cadang, namun setiap suku cadang memiliki satu supplier saja, yang dimana artinya ini relasinya one to many, yaitu one pada supplier dan many pada suku cadang, yang dimana itu nantinya akan berujung menambahkan foreign key ke suku cadang yang berdasarkan dari primary key-nya supplier.
yang merujuk ke primary key-nya supplier. Sini create table supplier biasa dengan atribut yang sudah ditetapkan, lalu menambahkan kolom baru ke suku cadang yang nantinya akan digunakan sebagai foreign key-nya di sana yang merujuk kepada primary key-nya supplier. Hasilnya akan seperti ini, muncul tabel supplier dengan relasinya ke suku cadang yang nantinya akan muncul ke foreign key-nya di suku cadang. Jadi foreign key di suku cadang. Lanjut ke nomor 3 ini mirip-mirip juga, hanya saja ada penambahan lagi yaitu mengubah nama tabel mekanik menjadi pegawai, lalu menambahkan tabel baru posisi dengan atribut seperti ini menggunakan primary key dan not null pada create-nya, lalu menambahkan foreign key yang di tabel pegawai. Sini alter table mekanik untuk mengganti namanya rename to pegawai. Lalu create table posisi atribut sesuai yang diminta dengan constraint not null dan primary key di create table-nya. Lalu di sini ada penambahan kolom di pegawai yang nantinya akan digunakan sebagai foreign key-nya yang mengacu ke tabel posisi di primary key tabel posisinya. Hasilnya akan seperti ini, muncul tabel posisi baru merujuk sebagai foreign key-nya di pegawai. Lanjut ke nomor 4. Di sini disuruh untuk menghapus tabel posisi lalu menambahkan kolom MK posisi di tabel pegawai. Langsung ke kodenya di sini. Pertama itu menambahkan tabel MK posisi ke pegawai. Lalu drop kolom ini sama drop table. Sebenarnya kode drop ini waktu saya coba waktu itu tidak berjalan karena waktu drop table-nya ini pertama tidak bisa drop table itu karena masih ada foreign key yang dipakai. Terus waktu saya ingin mendrop kolom foreign key-nya itu tidak bisa juga karena itu merupakan foreign key. Lalu saya mau coba drop foreign key-nya juga error waktu itu, tidak bisa berjalan. Jadi saya tidak kurang tahu kode yang benar untuk mendrop foreign key-nya yang ada di tabel pegawai ini, yang dimana dia sebagai kolom bernama PPS ini. Waktu itu saya tidak tahu, tapi saya tetap melanjutkannya dengan, kalau tidak salah saya mengulangnya waktu itu, mengulang kodenya tapi tanpa membuat tabel posisi. Yang hasilnya nanti akan seperti ini. Meskipun ini saya tahu ini masih salah ini karena ini bukan drop yang sebenar tuh, bukan drop kolom karena dia ini sebagai foreign key. Jadi tidak bisa di drop kolom biasa saja. Tapi waktu saya coba drop foreign key waktu itu error juga, dan waktunya juga waktu itu sudah terlalu malam, saya tidak sempat untuk meresearch kode yang benar. Jadi saya mengakalinya dengan mengulang kodenya kalau waktu itu. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau misalnya kode yang benar sudah ada, dia akan menghapus tabel posisi dan menambahkan pegawai. Di sini. Di pegawai akan menambahkan MK posisi dan foreign key-nya foreign key posisi sudah habis, terus di tabel posisinya juga sudah hilang kalau kodenya sudah benar. Lanjut ke nomor 5. Di sini ini hanya inputan biasa, inputan data menggunakan insert into value sesuai dengan yang ada di soal ini. Ini cukup panjang, jadi tidak perlu saya baca satu-satu. Ini ada beberapa sampai sini. Nah, ini insert into-nya lumayan panjang juga, tapi ini hanya insert into saja, insert into value list saja. Untuk soal nomor 5 ini semuanya hanya seperti itu dengan data yang sudah disesuaikan. Hasilnya nanti akan seperti ini untuk tabelnya. Tabelnya sudah akan terisi masing-masing dengan atribut yang sudah diisi sesuai dengan soal. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada mengubah waktu pada tiket server dan tabel tiket service itu menjadi now. Jadi waktu sekarang menggunakan sintaks now. Ini ada update dulu, update tiket service, lalu mengubah dengan set yaitu atribut TS waktu keluar dengan sintaks now. Di sini bisa dilihat hasilnya. Sebentar. Nah, ini waktu keluar, TS waktu keluar pada tabel transaksi sudah sesuai dengan waktu saya mengerjakannya, yaitu 11.36. Ini sudah sesuai 11.23.36, 11.11.2023. Lalu lanjut ke nomor 7. Di sini ada mengubah data yang
memiliki ID-nya yang berupa ini, dia mengubah datanya, data nama, email, dan alamat sesuai ini. Itu hanya menggunakan update dengan pengubahnya menggunakan set. Lalu untuk posisinya akan menggunakan where, di mana ID-nya sesuai dengan yang di sini. ID-nya sebagai primary key-nya sesuai di sini. Untuk menentukan di mana lokasi yang akan dirubahnya menggunakan where. Set ini untuk data perubahannya, data yang diubah, update-nya di pelanggan dulu untuk bisa mengubah kolomnya, data kolomnya. Hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Di ID 322 ini dia akan berubah menjadi Andi William, nomor telepon, email, dan jalan sudah tepat. Saya lanjut ke nomor 8. Di sini hanya menambahkan ID supplier ke suku cadang sebagai foreign key di suku cadang. Hanya menggunakan update saja karena hanya mengubah data yang sebelumnya kosong karena saya sudah buat duluan foreign key-nya di tabel di atas tadi itu, tapi masih belum mengisi datanya. Jadi saya menggunakan update. Di sini update suku cadang menggunakan ID yang sesuai ada di soal ini, sesuai yang tertera di soal, dan update suku cadang ini PKSS playernya yang dimana sebagai foreign key di atribut ini, dimana ini lokasi suku cadangnya yang mana ini dirubah atribut SCSP-nya ini menjadi ID dari suppliernya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi tabel foreign key suppliernya sudah terisi sesuai dengan yang ada di soal. Nah, lanjutkan ke nomor 9. Ini adalah kenaikan harga jual sebesar 10%, di mana yang harganya lebih dari 500.000. Karena bernaik 10%, jadi harga yang setelah naik itu berarti 110% dari harga awal, yang dimana itu 1,1 lebih banyak daripada harga awal. Dia hanya menggunakan update suku cadang karena yang naik ini harga suku cadangnya, dimana harga suku cadangnya itu akan menaik sebesar 1,1 kali lipat dari harga yang awal ini, yang dimana itu terjadi jika harga suku cadangnya itu lebih dari 500.000. Jadi dimana atribut suku cadang yang lebih dari 500.000 itu harganya akan berubah menjadi 1,1 kali lebih besar dari harga awalnya. Sehingga akan seperti ini. Dia akan berubah untuk beberapa harga yang di atas 500.000. Kalau yang di bawah 500.000 seperti yang ini, dia tidak berubah. Saya lanjut nomor 10. Di sini ini hanya menambahkan data dari customer bernama Kazuya, di mana data transaksi baru menggunakan mobil ini ke mobil Andrea, mekanik yang bersangkutan ini, deskripsinya ini, lalu tiket tersebut ke database. Ditambahkan transaksi berupa tabel tiket service baru. Menggunakan insert into saja seperti biasa. Pertama ke tiket service-nya dulu untuk menambahkan data transaksinya, baru menambahkan data ke suku cadang service untuk mengetahui suku cadang apa yang dibutuhkan. Nah, di soal ini juga sudah ada. Lalu lanjut ke nomornya hasilnya dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Ada penambahan untuk ID-nya Kazuya tadi siap. Berapa tadi ID-nya? Ya, segitulah pokoknya. Ini 352. 352 ini akan bertambah 1 dia. Awalnya 1, dia akan nambah 1 untuk data tiket servisnya. Lanjut ke nomor 11. Di sini baik mas, maaf saya lanjutkan. Saya ulang lagi untuk nomor 11. Nomor 11 kan disuruh untuk menambahkan komentar, lalu mendrop untuk pegawai Walter Jones. Di sini ada penambahan kolomnya ya, dan juga mengeset waktunya untuk now pada transaksinya Kazuya. Harus menggunakan waktu sekarang. Di sini transaksinya Kazuya
dengan ID-nya ini, lalu mengeset waktu keluarnya sebagai 6, menambahkan komentar dengan sintaks update. Kurang memuaskan sesuai yang ada di soal, lalu waktu keluar dan ID-nya ini. Ya, untuk dropnya ini saya salah memasukkan, seharusnya dia di nomor 11 tapi saya masukkannya di nomor 12. Jadi saya langsung sambut aja ke nomor 12. Yaitu di sini harus menghapus tabel mekanik service. Nomor 11 sebelumnya di sini ada penghapusan data pegawai yang bernama Walter Jones, mana ID-nya dia itu MK01 ini. Jadi pertama menghapus dari tabel mekanik service yang dimana ID dia juga ada di situ, dan lalu menghapusnya dari tabel pegawai. Saya menghapusnya dari mekanik service dulu karena di situ ID-nya berhubungan ke situ dulu, dengan menghapus delete from mekanik service where ID sesuai ini, lalu delete from pegawai where ID sesuai ini yang ada di tabel pegawainya. Lalu untuk nomor 12-nya suruh menghapus data tabel mekanik service. Di sini ada delete from mekanik service untuk menghapus tabel mekanik service. Untuk menghapus data pada tabel mekanik service, bukan menghapus tabelnya, karena kalau menghapus tabelnya menggunakan drop. Di sini hasilnya bisa dilihat. Sini untuk menghapus ID MK01 di tabel mekanik service, ini untuk di tabel pegawai, lalu ini untuk menghapus data yang ada di mekanik service, 7 baris telah dihapus. Sudah sesuai. Mungkin sekian saja soal demo dari revisi praktikum 2 punya saya, Mas. Terima kasih.